akhlak mulia seperti apa dari seorang Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyikapi sebuah musibah ataupun tragedi. Tragedi ataupun musibah sudah menjadi ketentuan Allah yang secara gamblang dan jelas sudah Allah nyatakan di dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan segala amal ibadah kita yang serba sedikit, dengan segenap keridhoannya Allah memuliakan kita dunia akhirat. Masih dalam momentum kelahiran Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita dalam hidup ternyata bagaimana kita berusaha sekuat tenaga, semaksimal mungkin untuk mencontoh kebaikan dan kemuliaan seorang kekasih Allah, Khalilullah, Habibullah, baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hal-hal yang paling ringan, tata cara makan, minum, bertetangga, kemudian bermuamalah dan lain sebagainya, di Jumat kesempatan kali ini saya ingin memaparkan akhlak mulia seperti apa dari seorang Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyikapi sebuah musibah ataupun tragedi. Tragedi ataupun musibah sudah menjadi ketentuan Allah yang secara gamblang dan jelas sudah Allah nyatakan di dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam kalimat walanabluwannakum adalah mutaukid di situ yang artinya pasti, yang artinya adalah wahai manusia, setiap kalian yang dilahirkan ke muka bumi ini, yang dikasih kesempatan hidup, pasti akan kami uji. Siapa yang mengatakan? Allah. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Siapapun manusianya, baik laki atau perempuan, ketika diberi kesempatan hidup, maka pasti Allah akan uji. Walanabluwannakum. Tapi kalimat berikutnya begitu indah, Allah menggunakan kalimat bisyai'in yang artinya sedikit. Sebagian kita bertanya, kok bisa Allah menggunakan kalimat yang artinya sedikit padahal ujian itu di mata kita sebagai manusia besar. Tanah longsor, tragedi yang besar buat kita. Gempa bumi, kecelakaan alat transportasi, pesawat dan lain sebagainya. Di mata kita sebagai manusia yang kecil ini itu besar.
Tetapi ternyata di mata Allah itu semua kecil. Kenapa Allah menggunakan kalimat bisyai'in yang artinya kecil? Karena Allah ingin di saat kita sedang menerima musibah, ujian, tragedi, kita tidak fokus pada musibahnya dan tragedinya, tapi kita fokus pada segala nikmat yang sudah Allah kucurkan semenjak lahir sampai detik ini. Maka apapun bentuk tragedinya, sepahit apapun, seberat apapun, itu semua akan menjadi kecil ketika kita membandingkannya dengan nikmat-nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibah. Inilah cara pandang yang dipakai oleh seorang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bahkan di mata para sahabat, ketika para sahabat baginda Rasulullah dititipkan sebuah musibah, bahkan musibah itu bisa menjelma menjadi anugerah. Semua tergantung pada kadar keimanan kita. Lalu bagaimana cara kita menyikapi musibah atau tragedi, bahkan termasuk diantaranya COVID-19, pandemik, yang sampai detik ini belum selesai? Banyak pertanyaan, Ustadz, apakah ini musibah, ujian, azab, atau gimana Ustadz? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagi 3 sikap manusia dalam menghadapi ujian. Yang pertama itu adalah imtihanan lakum. Itu bisa jadi ujian. Bagi siapa? Ujian bagi orang-orang yang selama ini sudah baik. Orang yang soleh, dekat dengan Allah, tahajud tidak pernah lepas, sedekah tidak pernah putus, peduli terhadap tetangga, tidak pernah menyakiti perasaan orang lain, memuliakan tamu, mencintai para guru, kiai, habaib, dan lain sebagainya. Tetapi tiba-tiba Allah menitipkan COVID-19 pada dirinya. Karena COVID-19 ini tidak pandang siapapun. Berarti orang yang soleh itu sedang diuji oleh Allah. Karena derajatnya akan diangkat oleh Allah. Ada tetangga saya Pak Ustadz, baik orangnya, ya Allah, tidak pernah menyakiti perasaan orang. Salatnya gak pernah ketinggalan, peduli dengan tetangga. Tapi tiba-tiba ada satu tragedi, rumahnya kena banjir bandang, hilang semua bandanya. Ujian. Allah sedang ingin mengangkat derajat orang yang soleh. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah pengen tahu sejauh apa keimanan kita ketika diuji oleh Allah. Ini tahap bagi orang-orang yang soleh, ujian. Yang kedua adalah musibatan lakum, teguran. Karena musibah itu berupa teguran. Nasihat dari Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang selama ini setengah baik. Salatnya tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam salatnya ada tetesan air mata di atas sejadah, tapi dia tidak sungkan mengambil hak orang lain di kantor. Puasa sunnahnya rajin, tapi gibah, buka kejelekan aib tetangga sendiri atau saudara atau bahkan pasangan hidup juga tidak berhenti. Manusia setengah baik. Salatnya tidak mampu mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Allah titipkan teguran. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk tragedi, apapun bentuknya. Dan yang ketiga adalah azaban lahum, hukuman. Ada ujian, teguran, dan hukuman. Lalu tragedi itu menjadi hukuman bagi siapa? Bagi orang yang selama ini tidak pernah mau menjadi manusia baik. Tragedi apapun dia tidak pernah kapok. Motornya hilang. Dia berpikir bahwa ini bukan karena Allah, ini semata-mata karena musibah aja. Ada pasangan hidupnya meninggal, diberi tragedi sama Allah, tidak juga bertobat. Ujung-ujungnya ketika Allah berikan dan Allah titipkan COVID-19, jantungnya sesak, paru-parunya kerendam dan lain sebagainya. Disitulah Allah sedang memberikan azab. Maksud dari apa yang saya sampaikan, ternyata ketika kita sedang diberi tragedi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun masalah rumah tangga, kantor, kerjaan, gaji bulanan, harta, dan lain sebagainya, anak-anak, semua kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah itu ujian? Apakah itu teguran? Apakah itu hukuman? Orang lain tidak berhak menghakimi.
yang paling berhak menghakimi adalah diri kita sendiri. Kita yang paling tahu menilai posisi kita ada di mana. Apakah itu ujian, teguran, atau jangan-jangan hukuman bagi kita yang selama ini nggak pernah berusaha menjadi manusia untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumat yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ada satu tragedi apapun bentuknya, yang paling harus kita introspeksi lebih awal, paling awal bukan orang lain, tapi diri kita masing-masing. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sebelum nanti kita dihisap oleh Allah, inilah saatnya. Allah menitipkan musibah supaya apa? Supaya kita ngukur diri, tahu diri, sehingga menjadi orang yang ingat mati. Kalau orang sudah ingat mati, pasti akan rendah hati. Kita bedakan antara rendah diri dengan rendah hati. Sidang Jumat yang berbahagia. Rendah diri tidak dibolehkan karena itu lebih ke minder. Tapi rendah hati itu sebuah kewajiban. Bagaimana kita merendahkan hati kita supaya tidak merasa dunia ini milik kita. Ternyata dunia milik Allah. Jabatan bukan sesuatu yang abadi. Jabatan ada saatnya nanti diserah terimakan. Ternyata yang paling abadi adalah amal baik kita masing-masing. Maka berharap di Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, Allah memberi kita kekuatan untuk terus bersabar dengan musibah dan tragedi apapun, baik dalam diri kita sendiri, di lingkungan masyarakat, atau secara lebih luas pada lingkungan negara kita Indonesia tercinta. Dan semoga Allah memberi kita kekuatan untuk terus bersyukur dengan nikmat apapun yang sudah Allah titipkan sepanjang hidup kita. Dan yang pasti Allah beri kita kekuatan untuk lebih sering-sering kita mengevaluasi diri sendiri daripada kita sering mengevaluasi orang lain. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza li wa lakum astaghfirullah wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidha ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sidang Jumat yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat ketika kita kembali kepada Allah, Rasulullah menyatakan ternyata yang ditanya bukan seberapa banyak harta, seberapa tinggi jabatan, dan seberapa panjang umur kita. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia, manusia terbaik di mata Allah itu ternyata yang panjang umurnya tapi banyak kebaikannya. Banyak orang yang panjang umurnya tapi hidupnya hanya diisi dengan buruk sangka, suuzon, dendam kesumat. Banyak orang baik tapi Allah menitipkan umur yang singkat saja. Maka Rasulullah menjanjikan sebaik-baiknya manusia ketika dia diberikan panjang umur, kebaikannya pun lebih panjang dari umurnya. Maka dari itu salah satu kebaikan yang harus kita bina dalam kehidupan kita adalah di saat kita menghadapi tragedi. Apa yang saya sampaikan di khutbah awal, itulah sikap yang dicontohkan langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menghadapi musibah. Betapa sering kita memiliki prinsip apa yang kita usahakan
hasilnya harus sesuai dengan usaha kita. Itulah kenapa banyak orang yang bunuh diri, stres, putus asa, padahal itu hal yang sangat dilarang dalam agama kita. Karena orang tersebut menginginkan hasil harus sesuai dengan usaha. Usahanya 5, dia berharap bisa dapat hasil 10. Ternyata Allah Maha tahu, Allah tidak memberikan 10. Bahkan Allah memberikan hasil yang nilainya di bawah usahanya, 3 saja. Orang tersebut kecewa karena 3 jauh dari angka 10. Tapi tidak fahamkah kita kalau ternyata 3 itu adalah nilai yang terbaik dari Allah. Karena Allah Maha tahu kenapa Allah belum memberikan 10. Karena 10 belum baik untuk kita. Apa yang sudah ada dalam hidup kita sekarang, itulah yang terbaik dari Allah. Jalani, nikmati, syukuri, dan jangan lupa berbagi supaya apa yang Allah titip menjadi manfaat untuk kita. Maka ketika ada tragedi apapun, tetangga kebanjiran atau kehilangan harta benda dan lain sebagainya, kewajiban kita sebagai sama muslim adalah peduli. Peduli bukan berarti harus membantu. Peduli artinya memberikan perhatian yang sedikit, dan itu bagian dari sedekah. Bahkan senyum saja kepada orang yang sedang dapat musibah itu bagian dari sedekah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kita memberikan senyum kepada saudara-saudara kita, maka itu bagian dari sedekah. Semoga pertemuan kita di Jumat yang penuh dengan keberkahan ini membawa kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah zat yang Maha mengampuni segala dosa-dosa hambanya. Rabbana la tada' lana dzamban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala hajatan illa qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya mujibas sa'ilin ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abana. Allahumma antal qawi wa nahnu du'afa, antal ghani wa nahnu al-fuqara. Taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashshu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalam.